Haleluya. Shalom saudara. Shalom saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di radio. Shalom Mbak Gwen, shalom Mbak Alexa, shalom Ibu Rahel, shalom Pak Dedi, shalom semuanya. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali diajar oleh Tuhan. Biar hari ini menjadi hari yang bergairah, hari yang bersemangat bagi kita untuk kita boleh makan firman ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Hari ini kami berkumpul bersama-sama. Kami rindukan Engkau kami laksanakan ibadah. Biar hidup kami ini berdasarkan kebenaran. Yang dari Tuhan, kami akan terus mengalami kehidupan bersama dengan Allah kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita surga berlimpah-limpah memenuhi kami. Haleluya. Amin. Sukacita Allah berlimpah-limpah bagi kita dari surga turun ke bumi. Kemuliaan tiada taranya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib.
sampai bumi berlalu, karena besar ragaku, Yesusku ajaib kasih-Nya, sampai Tuhan kasih-Nya selalu bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, karena besar ragaku, Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, rahmat-Nya tetap selamanya, rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan, akan berubah sampai selamanya, tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan pelihara karena kasih-Nya, selalu menolongku, selalu menjagaku, sebagai diramu akan kerjaku, karena seizinmu Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Kita akan menjadi dari akan selalu berganti, kasih Tuhan
rinduku Tuhan, harapku, mimpiku, utamaku Tuhan. dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, Setiap langkah hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam Kau keadaan. Tuhan yang andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempersoalku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. kita datang pujian ini dari awal. Hatiku Tuhan, rinduku Tuhan, harapku, mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap Sepanjang dalam setiap langkahku, setiap langkah hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup Kau kami. Tuhan Ya, andalkan menghadapi semua. Yesus menganugerah, Anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Yesus menganugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih
Kau terbaik, Kau termanis dalam hidup kami. Engkau saja yang menuntun kami, yang memimpin kami. Oh, haleluya. Terima kasih, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan-Mu selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hikmat-Mu sungguh tak terselami. Pekerjaan-pekerjaan-Mu, cara Engkau bekerja, sungguh tidak bisa dipahami oleh manusia. Seberapa pintar pun manusia, tidak bisa memahami cara kerja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan segala hikmat. Sungguh benar kata firman-Mu, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itulah hikmat-Mu, itulah pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena hikmat-Mu ini membuat kami terikat kepadamu, menyatu kepadamu, menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh berbagi beban dengan kami di sini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Silakan Engkau ajari kami dengan cara-Mu sendiri. Tuhan, kami tahu Engkau ada di dalam setiap kami. Firman-Mu ada di dalam kami. Tuhan, berikan kami anugerah untuk kami boleh memahami rahasia-Mu hari ini. Kami melupakan apa yang kami pelajari tadi, apapun itu, karena kami percaya Engkau selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji Engkau dalam hal ini. Haleluya. Silakan Tuhan. Kami belajar tunduk kepadamu. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Cek suaranya sudah oke kah? Shalom semua anak-anak, shalom. Coba absen dulu anak-anak, mana nih? Coba di depan anak-anak. Ayo. Shalom Stanley. Siapa itu suaranya yang kencang itu ya? Stanley lah. Stanley. Jose mana nggak nampak Jose? Stanley ada? Lagi belajar tulang. Lagi belajar. Semangat ya, belajar ya. Ya tulang. Oke. Siapa ini? Miguel, salam. Miguel, Mikael. Michelle. Salam tulang. Oh, ini Michelle ternyata. Miguel mana ya?
Shalom. Shalom ya. Sekarang shalom Jelita. Mic-nya kok rusak terus itu, Bes? Kamu nggak bisa perbaiki terus. Baikilah. Masa tiap kali ini rusak terus. Shalom. Shalom Tika, salam ya, Bes. Shalom. Lagi. Shalom. Shalom Marvel, salam Yeye. Salam Pak Tua. Shalom Glory, shalom Boas. Shalom Kevira. Wah, itu Boas dia. Shalom Boas. Adik ke mana ya? Kok nggak kelihatan? Shalom. Shalom. Glory, Jasmine. Shalom Glory Jasmine. Glory Sitorus. Mana ya Glory Sitorus ya? Oh, ini dia. Shalom. Mana suaranya ya? Sudah lama lo nggak nampak lo Glory lo. Nggak kangen ya? Nggak kangen sama teman-temannya? Sekolah minggu. Kalau nggak mau diantar papinya, datang sendiri ya. Datang sendiri naik ojek. Oke ya, salam semua ya. Baik, saudara. Anak-anak, mesti ini ya, sekarang pokoknya harus di depan. Di depan, kalau pagi-pagi juga harus latihan bangun. Ya, karena waktunya sudah singkat. Seandainya dulu kami, papi, mami kalian, ada yang ngajarin seperti ini sejak kecil, tentulah Tuhan dari dulu sudah datang. Ya, lihat, kita ini mempercepat kedatangan Tuhan. Ya, dengan sikap hati kita mau cepat diajak. Sebetulnya kan waktu 3,5 tahun sebetulnya nggak lama. Karena kita sudah lalui hidup kita berpuluh-puluh tahun dalam mengenal Tuhan. Saya bertobat tahun 97, berarti sekarang sudah 24 tahun. Ya. Ya, betul? 24 tahun loh. Berarti harusnya perjalanan kita dalam mengenal Tuhan harusnya udah banyak sekali. Namun saudara, di penghujung, jadi Tuhan itu saudara bekerja itu singkat saja sebetulnya. Jadi selama ini kita gereja diizinkan bekerja ya. Dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dengan pengenalan kita berusaha mengenal Dia, kita berusaha memuji Dia, kita berusaha baca Alkitab. Jadi saudara, sudah cukup. Lalu Papa bilang, sekarang aku yang kerja. Jadi wajib kita itu memperhatikan cara Dia bekerja. Bagaimana Dia bekerja, saudara? Dia itu bekerja dengan firman. Dengan hanya berkata-kata. Karena memang saudara sejak awal juga demikian. Makanya ada istilah firman menjadi manusia. Ya. Itulah artinya jadi firman itu menjadi manusia bukan sekedar pengertiannya itu Allah jadi manusia, bukan. Ya. Coba saudara perhatikan pelan-pelan setiap perkataan-perkataan. Saya kadang-kadang harus ngulang-ulang, saudara.
Tuhan itu saudara selalu ingin menarik perhatian saudara. Supaya saudara mengabaikan dulu, abaikan yang lain. Jangan urusin yang lain. Kalau enggak nanti si jahat itu akan mengalihkan perhatian saudara. Seperti yang dilakukan selama ini. Saudara, sepanjang jalan ngantar anak saya, jemput anak saya, ngomong di jalan, itu benar-benar saya kayak bicara dengan dia. Dan bicaranya itu jelas sekali. Jelasnya itu begini, saudara. Saya bukan sedang ini ya, bukan sedang pamer gitu ya. Enggak ada lagi hasrat kayak gitu. Enggak, saya hanya bagaimana supaya saudara tertarik dan ngalamin keindahan Tuhan. Keindahan cara dia berbicara, cara dia mengajar, bagaimana di dalam perkataannya itu ada sesuatu yang tak terjelaskan saya dengan kata-kata. Jadi ibaratnya saudara, Tuhan itu menulis di dalam loh hati kita. Dia kayak nulis gitu. Kalau dulu dia menulis di loh batu itu kan di luar. Lalu kita baca. Kali ini saudara tidak. Jadi makin lama makin mengerti tentang apa arti kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Jadi saudara, dia menulis dalam hati nurani kita. Dalam hati kita ini. Makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau dulu perkataan itu, saudara, di waktu kedatangan yang pertama, di zaman kasih karunia, kita selalu berusaha untuk menjaga hati kita. Namun ternyata tidak bisa. Saudara, itu juga adalah hikmat, saudara. Jadi di masa yang lampau, saudara, firman-Nya itu datang kepada kita, lalu seperti ada arahan di sana untuk melakukannya. Untuk belajar, untuk mencoba melakukan perkataan itu. Oke? Di masa itu, saudara, memang kita harus melakukannya. Supaya kita punya pengalaman. Dalam arti begini, saudara. Ternyata kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Lalu, oleh karena kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu, timbullah di dalam hati kita kebutuhan. Karena kita tahu, kalau kita tidak bisa melakukan firman itu, kita tahu kita itu tidak akan berani menghadap Dia. Lalu saudara, kita dikasih kemampuan atau anugerah dengan datangnya Tuhan Yesus kedatangan yang pertama. Jadi kedatangan yang pertama itu dia masih di luar. Di luar kita. Kalau murid-murid, jelas-jelas mereka hidup dengan Tuhan pada waktu itu. Namun kita adalah hidup oleh karena pemberitaan mereka. Tuhan sudah datang. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah mati di atas kayu salib. Lalu kita percaya. Lalu kita beroleh anugerah untuk boleh sedikit melakukan firman-Nya. Namun tetap paling banter kita akan menemukan diri kita manusia celaka. Sehingga saudara lahir lagi kerinduan, yaitu ingin mengalami Tuhan secara nyata. Itu pun paling banter pikiran kita itu mentok di ingin mati. Sudahlah Tuhan, begitu mencapai umur sekian, ya sudahlah Tuhan. Bayangkan Tuhan, atau kalau nggak mati, pengangkatan.
Makanya sekarang saudara, pengajaran tentang pengangkatan itu sudah makin lama makin hilang. Sudah makin redup. Istilahnya itu mulai tidak lagi mendominasi pelajaran atau pengajaran di mimbar-mimbar gereja. Ya. Nah, jadi ketika keadaan sedang terjadi seperti sekarang, saudara, malapetaka akan makin meningkat. Lalu saudara, muncullah di dalam hati setiap orang itu kerinduan, sedikit kerinduan untuk mulai diam-diam mencari penciptanya. Mulai di setiap agama mereka mulai merenungkan kepercayaan mereka. Termasuk para orang percaya. Merenungkan kepercayaan, jenis kepercayaan mereka. Mulai mereka rela diselidiki. Mulai mereka melakukan riset-riset gitu. Artinya mulai penasaran. Oke, di mana-mana mulai terjadi seperti itu. Nah, lalu saudara, oleh karena anugerahnya, dia mulai bekerja. Saudara, pengajaran tentang mendengar suara Tuhan bukan lagi sesuatu yang sulit sekarang. Bukan. Sudah mulai lebih banyak kita temukan. Ya. Jadi saudara, ketika kita sudah melewati masa itu, saudara, dia bawa kita jadi tetap dia berfirman. Dia pakai firmannya, lalu dia mulai mencari siapa orang yang. Jadi kedatangannya itu tetap seperti diam-diam. Ya. Jadi saudara, dalam hal ini si jahat atau iblis pun tidak tahu kalau dia sedang datang. Jadi istilah datang ini kan sebetulnya kan tidak seperti yang kita pahami ya. Istilah datang, kata datang. Karena kan dia memenuhi segala alam semesta ini. Dari mana dia datang gitu? Dari mana dia datang, kemana dia datang? Oh, katanya bangsa-bangsa aja setitik air dalam timba. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Macam mana dia datang? Jadi ketika Daud itu mendirikan rumah untuk Tuhan, waduh, kamu ini nggak ngerti. Rumah apa yang kamu bikin untuk nampung aku? Mana bisa? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang memuat aku? Jadi saudara, ketika Tuhan membuat dirinya ada di tabut itu, saudara, lambang kehadirannya. Saudara, mereka membuat tabut Tuhan itu menjadi berhala. Seperti sekarang, saudara. Kalau saudara lihat di gereja-gereja tertentu, mereka buat loh itu, saudara. Tabut perjanjian di gereja mereka. Bahkan ada yang dibuat kayak ini, kayak apa itu? Kayak handicraft itu, apa namanya? Kayak kerajinan itu loh. Jadi bagiin satu-satu gitu. Atau dijual juga. Jadi kayak penggantinya salib gitu kan. Jadi mereka taruh nanti di kamar mereka mungkin. Lalu mereka membayangkan, jadi begitu mereka taruh di tempat yang terbaik tabut itu ya. Jadi saudara, itu bisa membangun image mereka. Bahwa Tuhan ada di situ karena tabut perjanjian ada di situ. Lalu mereka memakai Alkitab. Bukankah itu penyembahan berhala, saudara? Ya, itu penyembahan berhala yang dirohanikan. Namun mereka aman-aman saja, nyaman-nyaman saja melakukannya. Karena mata kami tertuju kepada Tuhan kok.
Bukankah itu persis seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ketika mereka membuat patung lembu emas. Inilah dia Allah yang memimpin engkau keluar dari bangsa Mesir. Itu benar-benar saudara, dalam bayangan mereka adalah Allah, bukan berhala. Ya. Nah, saudara, pekerjaan daripada firman ini, saudara, sungguh tidak dimengerti oleh orang-orang sebelum kita. Kalaupun mereka mengerti, mereka hanya mengerti dari jauh. Karena memang Allah menyediakan ini bagi kita. Karena mereka belum mencapai waktunya. Makanya sekarang, saudara, mereka itu harus hidup kembali. Makanya, saudara, di dalam kitab Ibrani itu, kamu telah datang ke kumpulan meriah. Para malaikat, orang-orang kudus. Ya, coba baca ayatnya dulu ya, biar anak-anak bisa baca ayat ya. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang keberapa itu? 23 kah? Bentar ya, saya lihat dulu. Sudah sering kita bahas, tapi kadang-kadang perlu diulang ya. Supaya ada gambaran. Ibrani pasal 12 ayat 23 kayaknya. Ibrani 12, 23. Oke. Lihat ayat yang dari 22. 22, 23 sampai 25 saja. Nanti yang 26 selanjutnya sudah kita baca beberapa waktu yang lalu. 22 dari atas dulu, siapa ini? Dari atas berarti Marvel. Ya. Baru Y 23. Baru Kevira 24. 25 Jessica. Oke. Oh, mic-nya Jessica bagus nggak tadi? Bisa, oke. Sekarang Marvel. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24 Jessica. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke. Oke ya, sampai situ ya. Tadi saya bilang sampai 25 ya? Oh, 25. 25 Kevira. Jagalah supaya kamu jangan menolak. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Oke. Sip. Oke. Situ ya, perhatikan lagi ya. Baik. Kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kamu tidak datang ke gunung yang menakutkan. Intinya di atas itu. Sudah lewat itu. Ya, sudah lewat. Jadi saudara, memang itu Allah yang sangat kudus, yang sangat menakutkan. Sehingga membuat bangsa Israel takut. Oke, itulah pertama kali perkenalan Allah kepada manusia. Ya. Nah, lalu saudara, ini adalah perkenalan Allah berikutnya. Dan tahukah saudara,
Bayangan orang ayat ini adalah untuk orang-orang yang sudah hidup dalam kekekalan. Orang hidup dalam kekekalan selalu pikirnya mati secara jasmani. Semua orang begitu. Padahal ketika kita menerima Tuhan, kita sudah masuk ke dalam kekekalan. Karena kita sudah beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau di masa lampau ayat ini tidak kita pahami, sekarang Tuhan menjelaskan ayat ini kepada saudara. Dan ketika Tuhan menjelaskan, percayalah, Tuhan sanggup menjelaskannya. Bagaimana caranya? Dia bisa pakai siapa saja. Kalau mulut saya ini berhenti, batu pun bisa dipakai dia untuk bicara. Bukan berarti saudara batu akan bicara. Nanti kalau batu bicara, orang akan sembah batu. Seperti yang terjadi di masa-masa yang lampau. Di zaman animisme, saudara. Pohon bisa bicara sehingga orang menyembah pohon. Orang menyembah batu. Orang menyembah kuburan. Orang menyembah dukun-dukun. Ya. Jadi saudara, dikatakan di sini batu gitu, itu orang yang paling keras gitu. Kalau anak-anak ini diam katanya, suruhlah anak-anak itu berhenti meneriakkan hosana, hosana itu. Kalau anak-anak ini diam, batu-batu akan berteriak katanya. Tahukah saudara? Di saat utusan-utusannya yang harusnya menjadi wakil dia bicara, tidak bisa dipakai mulutnya oleh Tuhan karena masih pegang gagasan yang lama, maka dia bisa pakai orang-orang yang tak mungkin menurut kita bisa berbicara firman Tuhan. Sekarang terbukti kok. Ada banyak dari kalangan kepercayaan lain yang berbicara mengenai firman Tuhan. Sementara saudara, para ahli-ahli Tauratnya, saudara ahli-ahli Taurat kita, wow itu masih sombong saja pegang Alkitabnya. Kayaknya mereka yang bisa jelaskan itu. Sementara Tuhan sudah bergerak di agama lain, kepercayaan lain, kita tidak mengerti. Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa dong. Apakah dia harus permisi kepada kita? Gak perlu dong. Orang dia Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Jadi mari lihatlah dan pandanglah pekerjaan Tuhan yang ajaib. Jadi kalau saudara dipilih hari ini, itu anugerah bagi saudara. Hargai anugerah itu. Sebelum saudara murkanya turun. Murka ini saudara bukan, jangan selalu pandang negatif. Kalau saudara disingkirkan, itu sangat menyakitkan. Jadi jangan coba-coba menentang Tuhan, saudara. Sakit disingkirkan. Di penghujung ayat ini dikatakan, beribadahlah kepada dia dengan gemetar, katanya. Karena dia adalah api yang menghanguskan. Katanya. Lihat ya. Jadi kamu datang ke Bukit Sion. Tahukah saudara, Bukit Sion ini bukanlah tempat. Mau saudara buat istilahnya rohani Bukit Sion ini? Bukan.
Bukit Sion, oh nanti ada Bukit Sion, oh, bicara lagi tentang sorga lagi. Bukan, bukan. Itu semua salah kaprah. Atau begini saudara, itu pemahaman di waktu yang lampau itu benar. Tetapi untuk yang sekarang itu nggak bisa benar lagi. Kita mesti beralih dari pengertian itu. Jadi sebetulnya Bukit Sion ini adalah puncak daripada keindahan Allah. Sion katanya, puncak keindahan. Allah tampil bersinar katanya. Jadi ini adalah kemegahan Allah, bukan kemegahan dia yang statis. Tetapi ini adalah puncak di mana apa yang akan dia capai nanti di masa depan. Itulah namanya Bukit Sion. Makanya dikatakan di Sion itu seorang demi seorang dilahirkan. Jadi saudara, setiap manusia itu saudara, itu ingin mencapai puncak daripada segala teknologi. Puncaknya adalah mereka ingin mendirikan satu kota di mana penduduknya boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, atau jadi aman, jadi sejahtera, kaya gitu ya. Setiap bangsa punya mimpi akan itu, tapi nggak mungkin dan tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada yang namanya roh persaingan. Nggak bisa. Makanya dikatakan kalau kamu ingin menjadi terbesar, bukan berarti Allah itu menginginkan kita itu menjadi terbesar daripada yang lain. Nah, disitulah saudara keunikan daripada firman Tuhan. Dan sekarang-sekarang inilah nanti baru saudara memahami. Saran saya bagi saudara, cobalah pahami sedikit dari cara Allah menjelaskan ini. Ya, saya harus mulai berani mengatakan seperti ini pembicaraan ya, cara Allah. Saudara, saya sudah artinya begini saudara. Saya tahu saudara untuk ke arah ini saudara butuh harga saudara untuk bicara itu saudara. Karena begini saudara, setiap kali kita mulai berani mengizinkan diri kita ini dipakai oleh Tuhan, jadi bukan lagi pakai pihak ketiga, bukan lagi bicaranya begini, Tuhan bicara begini, gitu ya. Itu saudara bisa masih jadi juru bicara. Artinya begini, artinya saya masih punya, dari perkataan itu, saya masih ada punya kesempatan untuk memakai pikiran saya. Jadi saudara begini, sistemnya begini. Kalau saya pakai sistem seperti itu, berarti saya belum berani atau tidak punya iman bahwa Allah itu bisa berbicara sendiri melalui mulut ini. Ini saudara hal yang kerendahan hati yang kita butuhkan. Ya, jadi saudara belajar gini ya, dari istilahnya gini, dari pengalaman saya, saudara belajar juga supaya saudara ngerti apa itu menjadi anak sulung. Dan saudara diberikan kesempatan untuk menjadi anak sulung. Artinya begini saudara, nanti juga saudara itu akan hidup di dalam orang atau generasi berikutnya. Jadi saudara, memerintah, begini ya, saya sarankan begini saudara, rekamannya ini ada, supaya saudara nggak perlu nulis, ya, nggak perlu nulis, tapi perhatikan setiap katanya, karena begini, nanti saudara miss dan Tuhan itu ternyata begini. Jadi saudara, karena erat kali hubungannya, karena yang dipakai dia ini saudara, karena yang dipakai ini adalah manusia yang bicara.
Saudara, kita di sini saling membutuhkan. Saudara, ketika saya mendengarkan perkataan seperti ini, saudara, ketika saya katakan sama saudara, tadi siang Tuhan berbicara banyak kepada saya gitu. Tetapi saudara, saya belajar melupakan dan tidak perlu mengingat-ingat apa yang diucapkan tadi. Untuk membuktikan bahwa ternyata Tuhan itu kaya sekali. Jadi begini saudara, mendengarkan firman Tuhan bukan seperti mendengarkan kuliah, mata kuliah, bukan. Kalau di waktu yang lampau oke. Sehingga timbullah pengetahuan kita. Dan kita pikir itulah pengetahuan kita akan Allah. Tetapi model seperti itu akan membuat kesombongan dan merasa kita sudah mengenal Tuhan. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu mengajar selalu membuat di dalam kita itu ada satu begini. Ada satu tercipta di dalam diri kita itu seperti penasaran. Jadi saudara, dia berfirman, tapi dia pintar sekali merahasiakan sesuatu. Itu adalah hikmat. Jadi saudara, ketika dia mengajar kita dengan cara seperti ini, membuat kita ini akan selalu merindukan dia. Menantikan dia. Menantikan masa-masa, besok nih Tuhan bicara apa lagi. Jadi saudara, biasakanlah diri saudara nantinya itu mulai begini, serahkan saja, izinkan saja dia. Tuhan itu indah sekali. Jadi dia seperti menulisi di dalam hati saudara. Dia tulisi dalam hati saudara, dia bicara begini. Oke, jadi tidak usah simpan. Maksud saya begini, tak usah berusaha ingat apa yang dibicarakan tadi. Tetapi cukuplah kesenangan atau manfaat atau makanan, cukuplah untuk hari itu ketika saudara butuhkan. Dan seperti itulah caranya dia itu melepaskan semua kita dari dunia ini. Jadi saudara, kalau kita masih memusingkan hidup kita dengan masa depan kita, dengan nanti kita bagaimana, nanti sorga bagaimana, atau apapun itu menandakan bahwa kita itu sudah keluar dari Tuhan. Atau kita masih terikat di dunia ini. Terikat di dunia ini bukan hanya terikat di pekerjaan kita. Terikat di dunia ini artinya terikat di dalam daging kita. Kalau terikat di dalam daging kita, berarti terikat dengan keluarga kita. Terikat dengan orang tua kita, terikat dengan istri, terikat dengan sanak saudara kita, dan makin meluas. Dan sekarang, Tuhan melakukan pemisahan. Tahukah saudara, dulu kita menganggap pemisahan itu negatif. Tapi sekarang, saudara, pemisahan itu harus saudara pikirkan itu sangat positif. Dan itulah yang ingin dicapainya. Jadi saudara, Allah itu punya tujuan. Tujuannya adalah Bukit Sion. Jadi Bukit Sion itu kalau kita boleh gambarkan itu puncak. Jadi makanya dikatakan Allah tampil bersinar. Puncak keindahan katanya. Allah tampil bersinar. Jadi saudara, Allah tampil bersinar di sana bukanlah keadaan dia yang dulu yang maha kuasa, yang bla bla bla. Bukan. Tetapi Allah tampil bersinar itu adalah di mana seluruh yang dia inginkan, di mana di dalam hatinya ini tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi murka, tidak ada lagi hal-hal yang lain. Jadi semua yang lain itu sudah dibinasakan. Jadi saudara, nanti pahamilah arti kata kebinasaan dan kehancuran itu semuanya berbeda dari sebelumnya. Makanya saudara, mulailah amat-amati, mulailah perhatikan dengan baik.
cukup saudara terima dengan tulus. Ya, jangan curiga. Karena perkataan yang negatif pun yang menurut kita karena belum pernah kita dengar, jangan curiga. Puji Tuhan dulu saya nggak pernah curiga dengan pengajaran Pak Andreas. Walaupun saya nggak pernah mendengarkan tentang penginjilan orang mati. Dan saya tidak tertarik sekali dengan penginjilan orang mati. Apalagi penginjilan setan-setan. Apalagi pengajaran tentang Tritunggal, tentang Bapa. Saya nggak pernah curiga. Walaupun belum pernah saya dengar. Hati saya dengarkan bulat-bulat. Dan ternyata saudara, sampai bagaimanapun dijelaskan, walaupun saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah bantah. Ya, saudara, disitulah pengertian berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya sudah katakan sama saudara, di dalam antikris pun ada Allah. Artinya begini, Tuhan berdaulat atas semuanya. Jadi saudara, ketika kita sudah tiba pada waktunya ini saudara, berhati-hatilah. Jangan menolak dia yang berfirman, katanya kan di bawah kan. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Ya, jaga hati kita. Karena saudara, kesempatan kalau datang, saudara, kalau kita menolak aja dikit aja kita menolak. Saudara, untuk kali ini saudara, karena begini saudara, dulu belum pernah dikasih tahu rahasia ini. Ini Tuhan yang bilang. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saudara perhatikan kata-katanya. Makanya saudara, saya encourage saudara dengerin ulang. Ya, ingat kita akan dilindungi. Termasuk YouTube kita itu dilindungi, saudara. Ya, ketika dia berfirman dia lindungi. Jadi dengerin, karena nanti saudara dipakai akan diutus benar-benar sampai ketika saudara dipercayai, saudara menjadi anak sulung. Artinya begini saudara, kalau dia tadi di dalam saudara, gini, nantinya saudara akan ada satu masa, pasti ini sudah sempurna. Ini dilepasin nih. Dianya nih. Ini kita jadi anak sulung nih. Wow, itu puncak keindahan. Jadi kita akan masuk dalam satu rumah. Jadi bait suci itu istilah. Tubuh itu juga istilah. Ruang Maha Kudus juga itu istilah. Termasuk Bukit Sion itu juga istilah. Jadi bukan tempat. Seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau dikatakan tempat, kalau dikatakan itu sorga, itu kan tempat. Tapi sorga itu sebetulnya adalah dia. Dan di dalam sorga itu ada ruang Maha Kudusnya. Makanya saudara ketika dalam gereja mula-mula, ketika Ananias dan Safira itu berdusta kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dimaksud di sana bukan pribadi ibu, bukan. Bukan. Jadi ibu pun sebetulnya istilah, karena itu bukan gender. Jadi karena pemahaman kita manusia, pada waktu itu kita masih di situ, saudara, kita butuh penjelasan itu. Tapi sekarang, segala sesuatu yang tadinya samar-samar, itu disingkapkan sama dia. Itulah arti kedatangan kedua. Jadi saudara, hargailah setiap perkataan Tuhan setiap hari akan mengajar saudara.
Dan saudara nanti akan menemukan di dalam diri saudara. Perhatikan saudara ketika saya berbicara seperti ini saudara. Ini terjadi dalam hidup saudara nanti. Karena saya perhatikan saudara, setiap kali saya mulai berani. Dalam arti begini saudara. Mulai berani mengizinkan dia langsung bicara tanpa via. Via itu artinya melalui otak kita. Kan karena saya taklukkan otak saya taklukkan pikiran saya, silakan Tuhan. Saya rela tidak meninggalkan sedikit pun. Termasuk saudara, yang tadi Tuhan bicara itu saudara. Itu sebetulnya jelas sekali bicara. Tapi ketika saya berusaha ingin mengingatnya, Tuhan larang. Jadi saya biarkan saja. Ternyata ini sangat penting bagi saya dan bagi saudara. Supaya kita tidak tergantung kepada hikmat manusia. Saudara, pola kerja Allah sekarang itu terjadi percepatan. Jadi saudara, ketika Tuhan berfirman dalam kitab Kejadian, perhatikan. Jadilah ini. Langsung jadi. Jadi sekarang saudara, percepatan akan terjadi. Kenapa percepatan terjadi? Bukan karena kita berusaha untuk menjadi kudus supaya itu. Bukan. Bukan kita yang mempercepat. What is that? Apa itu? Ryan Burju, ayo di posisinya. Coba. Di mana kalian? Ayo di dekat Mami sana. Brian, Burju di sana. Ayo cepat. Oh. Suruh mereka ke dalam. Nggak bisa di luar. Ya, anak-anak perhatiin ya. Marvel perhatiin, Yeye perhatiin. Yang belajar ya. Oke. Lihat nih saudara. Tuhan sedang mengajar kita sesuatu yang baru. Jadi nggak usah lagi nanti tunggu mana lagi, enggak. Tunggu nanti Tuhan datang, tunggu masuk surga, enggak. Kita sedang ada di tahtanya. Dia sedang ngajar kita, perhatikan. Jadi saudara, terjadi percepatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau tadinya saudara, semua dunia ini terpesona dengan segala. Dan selama ini saudara, orang sangat ditakutkan dengan segala informasi-informasi yang ada. Jadi mereka membanjiri saudara, media-media. Mereka pakai media mainstream untuk membuat jadi gelaplah bumi ini. Dan semua itu berita yang menakutkan. Tahukah saudara, sampai saking, maaf ya saya pakai kata bodoh ya. Saking bodohnya orang-orang, manusia ini saudara, yang mereka pikir mereka pintar. Sampai mereka menutup pernafasan. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya lapisan ozon itu nggak makin bocor. Jadi bayangkan karbon dioksidanya itu ditahan. Itu saking bodohnya. Tapi menurut mereka saking berhikmatnya mereka. Karena begini saudara, dalam pelajaran mereka berpikir kalau nanti ozon itu makin menipis, maka hancurlah bumi ini. Wah, saudara, kalau saudara lihat persaingan antara satu negara dengan negara yang lain, itu benar-benar puncaknya, disitulah dikatakan munculnya sang pendurhaka itu, saudara. Tapi tahukah saudara, itu semua adalah jebakan Batman. Itu jebakannya Tuhan.
Supaya saudara mengerti. Dan tahukah saudara dalam hal ini sebetulnya si jahat itu kalau mungkin diajarkan orang itu cerdik segala macam, sebetulnya dia nggak bisa berbuat apa-apa kepada Tuhan. Dia tidak lebih daripada pelayan yang harus melayani Tuhan, dan habis nanti pelayanannya dia dibuang ke neraka. Dan dia harus mengakui kedaulatannya Tuhan. Itu kebenaran. Jadi saudara jangan takut sedikit pun terhadap apapun yang coba diintimidasikan kepada saudara. Kalau saudara takut, itu berarti saudara jadi objek yang akan dihancurkan. Ya, jangan sekalipun takut. Jangan sedikit pun khawatir akan hidup saudara. Ini peringatan ya, peringatan cukup keras. Jangan sedikit pun takut kehilangan pekerjaanmu di dunia ini. Tapi bergembiralah. Haleluya. Jangan takut sedikit pun ketika sakit penyakit datang kepada tubuhmu. Itu bohong. Ya, itu bohong. Jadi apapun yang kau hadapi, bohong sampai engkau di ujung maut sekalipun. Itu bohong. Jadi hidup kita ini makin berlimpah. Jadi saudara, setiap kali saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini, hanya dengan begini, perhatikan lalu bilang begini. Gitu ya Tuhan. Saat saudara menaklukkan pikiran saudara, seberapa banyak saudara menaklukkan pikiran saudara, sebegitu banyaklah engkau mendapatkan upahmu. Upahmu apa? Tuhan. Tuhan itu bukan satu barang yang kecil seperti ini, yang bisa langsung saudara tampung. Tuhan itu langit aja tahtanya. Itu adalah gambaran saudara. Artinya saudara, saudara nggak bisa nampung dia. Kecuali apa? Kecuali saudara cepat untuk mendengar. Dengerin aja. Bekerjalah untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Apa itu, saudara? Percaya. Amin. Percaya saja, dengerin, percaya. Lama-kelamaan, yang namanya roh ragu-ragu, itu akan menyingkir dari saudara. Roh ragu-ragu itu, saudara, itu adalah langsung dari si jahat. Roh ragu-ragu, roh khawatir, bingung, semuanya itu dari si jahat. Jadi sekarang cuma ada sumber. Satu dari si jahat, satu dari Tuhan. Hanya ada dua. Jadi saudara, kalau saudara bingung, kalau saudara mengatakan, kalau pokoknya ada menimbang-nimbang itu saudara, itu adalah hasil racun daripada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kali ini saudara, dia yang kerja, bukan kita. Kita sedang dinonaktifkan. Karena hanya demikian, karena sudah kita ada di batas waktunya, kita sudah dikasih pekerjaan selama ini. Manusia dalam hal ini. Jangan saudara pusingkan dulu dengan orang-orang yang lain yang belum, enggak usah pusingkan saudara. Oh nanti ini enggak. Jadi saudara berbicara, kalau Tuhan cara kerjanya begitu, jangan pakai pola kerja saudara lagi, ganti. Kalau enggak saudara, siap-siap saudara disingkirkan oleh dia. Karena dalam hal ini saudara, dia yang bekerja, bukan manusia. Jadi kalau saudara lihat dalam beberapa hari ini saudara, dalam perjalanan ini saudara, perjalanannya makin rasanya itu makin meningkat saudara.
Pandanglah Tuhan dalam hal ini. Lihatlah, kata Tuhan kemarin. Ya. Jadi saudara, istilah Sion itu saudara, itu adalah puncak daripada Allah. Jadi istilahnya itu nanti. Jadi walaupun ada istilah sudah selesai, istilah sudah selesai itu adalah itu firman untuk menjaga bahwa pasti akan terjadi yang dicapai. Jadi saudara, di balik setiap perkataan itu saudara, dalam firman itu, jadi firman itu sangat luas sekali pemahamannya. Jadi bukan sekedar kata-kata dia. Di dalam firman Tuhan itu sendiri ada kemampuan. Jadi saudara, firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi satu pribadi-pribadi. Jadi dia cukup unik sekali saudara. Ketika kita dengarkan itu. Ketika saudara dengarkan. Jadi firman itu seperti apa ya? Kalau istilah sekarang itu gampangnya itu adalah karena berbagai banyak macam virus itu gitu ya. Di dalam diri manusia itu. Jadi dia ibarat antivirus gitu ya. Ibarat vaksin gitu. Jadi dia hanya bisa menanggulangi satu virus gitu. Lalu kalau ada pengembangannya sampai bisa mengalahkan 5 virus itu, nah, jadi itu istilahnya gitu. Jadi di dalam diri kita itu, firman itu memperbaiki kerusakan di dalam kita. Jadi kalau ada istilahnya misalnya begini, darahnya menguduskan kita. Jadi saudara, jangan bayangkan darah Tuhan itu melalui perjamuan kudus. Jadi yang menguduskan kita itu tetap perkataan atau firman itu, bukan anggurnya. Jadi saudara, kalaupun terjadi mujizat karena perjamuan kudus, sebetulnya itu lebih mengarah kepada penipuan. Karena orang mulai bergantung kepada benda itu. Itu namanya berhala. Tetapi kan manusia ini kan cukup apa ya? Cukup lugu. Pokoknya kalau terjadi mujizat itu pasti Tuhan. Nah, gitu. Jadi saudara, dengan apapun yang penting kalau dia lihat dia ada kuasa itu langsung tertarik. Saudara, kali ini dia tidak pakai cara seperti itu lagi dan cepatlah berubah. Jangan saudara berpikir bahwa dengan seperti yang sekarang itu lebih rendah daripada mujizat-mujizat yang dia buat. Tidak. Karena firman-Nya ini adikodrati juga, supranatural juga. Karena tujuan mujizat adalah menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kuasa mujizat. Apa itu saudara? Sakit penyakit secara roh, yaitu apa? Pekerjaan iblis yang mendalam dalam diri manusia. Saudara, kalau di waktu yang kemarin kita tidak tahu penipuan apa roh jahat di dalam kita. Tadi pagi saudara, nah ini baru diingatkan. Tuhan ajarin kepada saya tentang roh familiar spirit. Tahukah apa ini roh familiar spirit? Roh familiar spirit ini adalah roh yang sangat dekat dengan kita. Atau kalau disebut roh keluarga. Jadi saudara, mereka ini tepat bekerja, ini benar-benar, itu langsung menghalangi Tuhan bekerja dalam kita. Dan ini sangat mengganggu. Karena familiar spirit ini langsung berhubungan dengan sifat insani kita, manusia kita.
Jadi saudara, ini roh familiar spirit ini sebetulnya adalah roh-roh dari garis keturunan kita ke atas yang menguasai kita. Jadi yang menguasai kita itu bukanlah iblis gitu. Secara itunya iblis gitu ya. Tetapi itu ada pasukannya, orang kuatnya ada. Nah, orang kuat ini adalah yang mengatur, yang membuat kita tidak bisa lepas. Jadi dia bisa ini meniru. Dia bisa mulai mau mendengarkan kita, seperti kita dulu penginjilan gitu ya. Kita penginjilan orang mati gitu. Dia bisa nampaknya kayak menerima kita, menerima Injil. Tetapi saudara, dia itu hanya melihat sisi baik. Tetapi tetap dia menganggap kita ini keturunan dia yang harus tunduk kepada dia. Itulah familiar spirit. Jadi hanya firman Tuhan yang sekaranglah yang bisa melepaskan saudara dari familiar spirit. Ini nggak bisa saudara lakukan penginjilan. Nggak bisa. Saudara nggak punya power. Dan itu mengikuti saudara, dan itu banyak sekali kekacauan dan kebingungan. Kenapa saudara sulit lepas dari kebingungan saudara? Karena ada familiar spirit ini. Yang begitu menguasai. Dan tahukah saudara, ini itu seperti menutupi langsung. Itu jadi seperti dia roh kegelapan yang langsung menutupi pengertian seseorang. Ini Tuhan yang ngajarin. Dan saya tidak baca di manapun, saya nggak baca. Kalaupun saya baca mungkin saya sudah lupa. Jadi saya tidak berusaha mengingat apa yang mungkin saya baca, tidak. Karena ini tepat tadi saudara. Jadi ketika dia ngajar tadi tentang familiar spirit, salah satu yang diajar tadi. Jadi saudara, dia ini langsung menutupi pengertian saudara. Sehingga saudara nggak bisa mendengarin langsung. Jadi saudara, salah satu yang dihancurkan dari pikiran kita dilepaskan, salah satunya adalah familiar spirit ini yang sangat begitu kuat. Makanya dia katakan, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia nggak berkenan bagi. Dan ini cukup mengganggu, saudara. Dan tahukah saudara? Ketika kita berapa ratus hari ini, saudara, roh-roh ini, saudara, disingkirkan begitu saja. Artinya disingkirkan itu begini, saudara. Mereka tidak tahan. Nggak tahan akan melepaskan dominasinya atas hidup saudara. Saudara, percayalah saudara tidak bisa mengalahkan dia. Saudara nggak bisa bilang, aku tengking semua, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan saudara dari familiar spirit ini. Kalau anak itu memerdekakan engkau, maka engkau pun akan benar-benar merdeka. Inilah tujuannya kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dan tahukah saudara, begitu saudara mulai dilepaskan dari yang namanya gabungan daripada roh-roh dunia ini, saudara. Itu berbagai macam dia. Nggak usah kita mau selidiki entah apapun, nggak usah kita sebut-sebut dia segala macam. Saudara fokus saja kepada Tuhan. Jadi tadi itu saudara, begitu yang saya ceritakan tadi saudara tentang masalah keluarga, masalah ini gitu ya, yang saya katakan tadi saudara ya. Jadi ketika tadi dijelaskan, jadi yang tadi saya katakan familiar spirit itu, jadi saya diingatkan lagi ngajari karena tadi diajarin itu langsung. Itu bukan karena saya mikirin apa gitu, tapi itu langsung diajarin gitu, tentang hal yang itu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kita terus mengizinkan firman-Nya,
Jadi ingat sekali lagi, firman ini bukan sekedar makanan. Ya, bukan sekedar makanan yang membuat kita kenyang. Saudara, kita kan tidak tahu gimana caranya makanan yang kita telan, yang kita kunyah sampai 32 kali, bagaimana dia berubah menjadi energi, menjadi kalori. Bagaimana di dalam setiap makanan yang kita makan ini, di dalamnya ada protein, di dalamnya ada lemak, di dalamnya ada apa lagi? Ada kalsium dan segala macam vitamin-vitamin yang ada. Kalau orang-orang pintar, saudara, mereka itu sudah menyelidiki. Jadi ketika mereka makan itu, saudara, ketika mereka makan, mereka tahu mereka kurang ini, mereka kurang itu, mereka kurang ini, kurang itu. Lalu mereka makan apa yang kurang itu. Itulah orang-orang yang pintar. Tetapi tahukah saudara, Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan santapan raja. Jadi dia hanya makan sayuran saja. Jadi saudara jangan tiru-tiru puasa Daniel ya. Lalu kita puasa Daniel, puasa Esther, aduh udahlah, kampungan. Gak usah lagi sebutkan puasa Daniel dan puasa Esther. Sudah ketinggalan itu. Ketika dia makan sayur-sayuran, saudara, dia itu lebih sehat daripada orang-orang yang makan santapan raja. Bayangin itu. Jadi tahukah saudara, dengan semua orang yang mungkin coba, mungkin menambah imun-imun dalam tubuhnya lah segala macam itu, saudara. Saudara, Tuhan akan buktikan ketika engkau dengarkan firman Tuhan, engkau mesti lebih sehat dari orang yang paling sehat di dunia ini. Haleluya. Jadi makanan kita yang sesungguhnya sedang diberikan oleh Tuhan. Yaitu apa? Firman. Saudara, jangan tertarik lagi sedikit pun dengan hikmat manusia. Siapapun yang saudara dengar yang paling berhikmat di luar sana, jangan tertarik lagi. Dan saudara pasti memang tidak tertarik lagi. Karena Tuhan sendiri akan jadi makanan bagi saudara. Itu firman-Nya, dan itu kebenaran, dan itu tidak bisa berubah. Dan di dalam setiap perkataannya ini saudara ada vitamin, ada kalsium, ada protein, segala sesuatu yang terbaik, dan dia belum kena pestisida. Semua di dalamnya adalah kebaikan. Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Dan ketika si iblis berusaha ingin menelan saudara, ingin memakan saudara, berpikir 2 kali. Karena begitu dia mendengarkan perkataan-perkataan daripada hikmat Tuhan, membuat dia makin menderita. Membuat cengkeramannya atas hidup saudara itu makin lama makin hilang dan dia seperti dipukulin, saudara. Itulah kekudusan. Jadi saudara, firman Tuhan itu seperti palu godam, saudara. Palu godam itu terjadi ketika saudara dengan hati yang tulus mempercayai Tuhanmu yang sedang bicara, bukan manusia. Ketika engkau dengan tulus mempercayai Tuhanmu bahwa Tuhanmu tidak akan memberikan engkau ular beracun. Tetapi memberikan Roh Kudus kepadamu. Tahu saudara, memberikan Roh Kudus maksudnya bukan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi memberikan dirinya sendiri kepada saudara. Dan itulah seorang ayah yang baik. Tahu saudara, seorang ayah yang baik. Bahkan makanan yang harus dia makan, ketika anaknya itu minta, dia lapar, seorang ayah ini. Ayah yang baik.
atau ibu yang baik akan memberikan atau mengutamakan itu anaknya. Begitu dia lihat anaknya itu makan dan anaknya itu bersuka cita, seorang ayah akan bersuka cita. Itulah ayah kita. Itulah papa kita. Jadi jangan pernah salah menilai Tuhan. Mungkin menurut kita pahit. Mungkin menurut kita keras. Tapi dia tahu. Itu terbaik bagimu. Karena engkau sedang aku persiapkan mewarisi kerajaanku. Itu sebabnya saudara, kita itu seperti dipisahkan seperti strike league. Seperti kita itu ditarik. Sepertinya kita nggak dipaksa, tapi dipaksa. Sepertinya kita bingung, tapi nggak bingung. Semana lagi bilangnya, saudara. Allah yang sedang mengajari kita sekarang. Allah yang nyata ini, saudara. Lama-kelamaan puncaknya adalah Bukit Sion. Wow, semua bangsa akan melihat. Bagaimana semua bangsa melihat? Kalau bukan ada saudara dan saya yang menyebar ke alam semesta ini. Bagaimana semua bangsa melihat dia? Kalau bukan, perhatikan ayat tadi berikutnya itu. Kota Allah yang hidup. Jadi Bukit Sion itu puncaknya. Jadi puncaknya itu adalah Allah. Jadi Allah itu maksudnya adalah kesempurnaan dia. Jadi arti Bukit Sion itu adalah puncak dari sepada yang akan dia tuju. Kalau dia tuju berarti itu kan tujuan kita. Makanya dikatakan Bukit Sion. Jadi Sion itu sebetulnya kota, tapi ada puncaknya. Jadi puncak ini bukan berbicara oh nanti kota itu lalu ada kayak gunungnya gitu, bukan. Itu adalah perkataan untuk mengatakan itu adalah tampilannya. Di mana itu puncak keindahannya. Tahu puncak keindahannya siapa? Apakah dirinya saja? Bukan. Kita ini adalah puncak keindahannya juga. Kita ini yang dikatakan ini menjadi anak sulung. Saya saudara, memang saudara, ketika diberitakan tentang anak sulung, ada umat ini, ada lagi anak-anak gitu ya. Dibedakan dengan anak sulung, ada anak-anak yang lain gitu, anak-anak Allah yang lain, ada umat gitu ya. Saudara, yang dipakai Tuhan hari ini adalah anak sulung gitu. Ya, jadi pengertian anak sulung ini adalah yang mau dia dapatkan pertama, yaitu yang 144.000 itu. 144.000 itu bukan jumlah. Jadi jangan pertahu, 140.000. Berarti, jadi penipuannya begini, saudara. Kalau saudara katakan itu jumlah, maka saudara tidak punya satu kesempatan untuk mencapai 144.000 itu. Karena apa? Wah, berarti kalau kita hitung-hitung dari beberapa generasi, wah kita nggak tercapai di situ. Jangan punya pikiran seperti itu, karena itu bukan jumlah. Bukan jumlah secara harafiah. Jadi saudara berhentilah menginterpretasikan semua ayat-ayat dalam Alkitab. Kita mesti rela. Jadi itu seperti apa ya? Seperti gambaran-gambaran kecil aja. Dan izinkanlah dia menjelaskan kepada kita. Dan dia pasti menjelaskan kepada saudara. Asalkan saudara mau terus belajar menundukkan diri. Ya, perhatikan. Dikatakan kota Allah yang hidup. Jadi Bukit Sion itu ada kotanya. Ya. Jadi kotanya itu sebetulnya semuanya ini berbicara sebetulnya itu sama saja. Satu topik sebetulnya yang diberitakan di sini. Yang dibicarakan di sini adalah tubuh. Di mana dia kepala, kita tubuh.
Ya, lihat. Kepada Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ini juga kan para malaikat itu kan dikuduskan juga kan. Makanya ketika terjadi sepertiga itu dibuang gitu ya, dengan dagangnya segala macam itu ya. Itu yang pertama, itu yang di alam roh. Ya, yang dia para malaikat. Lalu lihat kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, jadi jemaat anak-anak sulung ini jangan punya anggapan itu bahwa oh itu para rasul segala macam, enggak. Jadi para rasul itu saudara adalah permulaan pekerjaannya. Jadi kita nggak boleh mengatakan oh enak sekali mereka jadi rasul gitu. Enggak. Semua kita sama nih dalam pilihannya, enggak sama. Makanya dikatakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi sekarang saudara, gairah saudara, semangat saudara, itu adalah level berikutnya daripada semangat para rasul itu, saudara. Lihat. Dikatakan anak sulung yang namanya terdaftar di sorga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, saudara. Nah, saudara, dikatakan datang kepada jemaat orang-orang kudus yang disempurnakan. Saudara, dia katakan kita datang ke sana. Padahal di sisi lain, Tuhan katakan mereka datang dengan orang-orang kudus. Ayat yang lain bilang kita itu dirampas, dibawa ke tahtanya. Wow, saudara. Pengertian itu, saudara, menjadi semakin kita pahami. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini benar-benar, saudara, adalah satu pekerjaan, rampungan daripada pekerjaan. Jadi, saudara, para orang-orang kudus ini, saudara. Jadi, saudara, dia itu, makanya saudara ketika dikatakan, ketika murid-muridnya tanya kepada Tuhan, katanya Elia itu mau datang. Kapan sih dia datang? Katanya. Sebetulnya Elia sudah datang. Katanya. Baru mereka paham, Elia yang dimaksud adalah Yohanes. Tapi Tuhan bilang Elia. Makanya nanti dikatakan kan ada lagi datang kan kalau nggak salah Musa dan Elia yang dibunuh di kota itu katanya. Tahukah saudara? Sekarang ini saudara sedang terjadi kegoncangan yang sangat luar biasa terjadi. Dengan adanya COVID ini saudara, lalu mulai adanya mereka saling menyalahkan begini. Menyalahkan WHO lah, menyalahkan ini. Kita bicarakan kemarin seperti itu ya. Tahukah saudara, ini semua adalah akibat daripada firman Tuhan yang mengatakan Babel sudah runtuh. Saudara, 1 minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu, saudara, itu Menteri Keuangannya Amerika itu mengumumkan bahwa kalau tidak dinaikkan tambahan hutang, karena ini pertama kali mereka tidak bisa bayar hutang. Itu hutang mereka sampai 400.000 triliun. Dan negara-negara yang memiutangi mereka itu salah satunya Jepang dan Cina. Sementara mereka masih terus coba. Jadi mereka sudah mengumumkan bahwa kita diambang kebangkrutan. Itu langsung Menteri Keuangannya mengumumkan. Beberapa yang lalu saudara Menteri Keuangan kita mengumumkan. Sudah mulai gitu. Apalagi dengan getol mau pindah ibu kota. Tahukah saudara,
ambisi di dalam manusia itulah yang akan mempercepat kehancuran bangsa-bangsa. Dan sekali lagi saudara, di depan mata kita akan terjadi yang namanya perang. Dan bukan perang seperti yang kita bayangkan, nuklir lah segala macam, tidak. Tahukah saudara, kenapa perang nuklir itu rasanya tidak bisa, itu ada diatur oleh Tuhan semua. Kenapa ada hukum perang namanya segala macam. Nggak bisa bunuh tentang apa namanya sipil gitu. Itu ada peraturan dan Tuhan yang bekerja di dalam setiap orang-orang yang membuat peraturan itu. Jadi jangan pernah meninggikan iblis dalam setiap keadaan ini. Enggak, iblis itu pun pelayannya dia. Lihat dengan perkataan ini, saudara. Ketika kemarin kita membicarakan banyak dunia orang mati, itu orang mati itu rasanya dia hidup. Dia nyata sekali. Ketika sekarang kita mulai tidak membicarakannya, maka dia itu tidak punya kekuatan. Dia tidak bisa muncul lagi. Jadi harus terang yang menguasai kegelapan. Gak boleh kegelapan menguasai terang. Dan terang Tuhan sedang datang atasmu. Makanya dikatakan, bangkitlah. Menjadi teranglah. Itu firman Tuhan, saudara. Itu bukan nasihat. Jadi firman itu bukan sekedar nasihat. Tapi firman itu penuh otoritas. Kalau dikatakan bangkitlah menjadi terang, artinya apa? Saudara akan bangkit ketika engkau menerima terang itu. Bukan berarti begini, bukan ketika terang itu datang lalu kita berusaha untuk bangkit, bukan. Tapi terang itu yang datang kepada saudara, yaitu firman Tuhan yang Allah terang itu, yang saudara terima, terang baru, cahaya baru, yang saudara terima, itu akan memancar dari saudara. Dan setiap kegelapan, dimulai dari diri saudara, itu pasti akan menyingkir. Roh familiar spirit tadi saudara, yang menguasai saudara selama ini, yang bercokol, yang mengikat rohmu, yang memenjarakan rohmu selama ini, yang menguasai engkau selama ini, melalui adat istiadat, melalui apapun itu saudara, menganggap mereka superior, menganggap mereka berkuasa atasmu. Sekarang itu diangkat semua. Saudara, familiar spirit ini saudara, itu termasuk juga roh orang-orang kudus, yang artinya begini saudara. Harusnya roh-roh orang kudus itu, para rasul itu sudah ada bersama dengan Tuhan. Tetapi jejak mereka. Jadi jejak mereka itu seperti roh. Melalui apa? Melalui pengajaran mereka yang dulu, yang belum sempurna itu. Jadi itu familiar spirit yang sangat dekat dengan kita. Roh agamawi itu sudah. Pemahaman-pemahaman manusia yang dulu. Itu saudara, itu namanya roh agamawi, itu begitu mencengkeram kita. Makanya saudara, bangkitlah menjadi terang. Sebab terangmu datang. Saudara, disinilah kita nanti akan melihat saudara, semua musuh-musuhnya itu dalam sekali tiup saja semua hilang. Jadi bukan begini, bukan perlawanan secara fisik, secara alam roh, enggak. Firmannya semua yang bekerja. Artinya begini, tanda jadi kita diselamatkan itu selaras dengan semua musuh-musuhnya itu dihancurkan. Jadi kata dihancurkan di sana saudara bukan apa namanya, lalu dia ambil apa gitu lalu dia bukan itu. Dia ambil api dari mulutnya, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita itu berhasil ditaklukkan, segala pemahaman kita, gagasan-gagasan kita yang lama, itulah kebodohan-kebodohan. Kekurang pengertian kita, pemberontakan, itu pemberontakan saudara. Jadi ketidakmengenalan kita akan Allah itu pemberontakan. Kelambanan kita dalam mengikut dia itu pemberontakan saudara. Dan itu dibakar habis semua. Bertepatan dengan dimenangkannya anak-anak sulung. Saudara,
Jadi mari saudara, dikatakan dinasehati kita di bawah itu. Mari saudara, rendahkan dirimu. Coba dilihat itu ya. Ayat 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Tahukah saudara? Ibadah kita selama ini saudara, itu seperti bayang-bayang. Saudara, saya nggak tahu berapa hari yang lalu saya diajar tentang memuji menyembah Tuhan. Tahukah saudara, kita itu di sorga akan memuji menyembah Tuhan selamanya. Bukan berarti kita nyanyi-nyanyi terus. Bukan itu arti kata itu saudara. Sehingga banyak orang sekarang latihan di bumi, latihan nyanyi. Latihan paduan suara. Latihan tarian segala macam gitu. Mereka membuat tarian dan mereka mengatakan, wow, mereka menggambarkan seperti surga. Oke. Tapi bukan itu gambaran yang sesungguhnya. Kita akan menyanyikan nyanyian baru. Tahu kenapa tercipta nyanyian baru? Saudara, iblis itu saudara, dikatakan dia pemuji penyembah di sorga. Oh, pemimpin paduan suara. Oke. Tahukah saudara, itu adalah kebenaran yang tidak seutuhnya. Sehingga muncullah ide dalam manusia, termasuk dalam diri Daud, untuk mendirikan yang dikatakan, makanya sekarang ada pondok pemulihan pondok Daud katanya, pondok Daud katanya kan, pemulihan pujian penyembahan. Lalu orang menciptakan lagu dan segala macam, mereka buat konser rohani, konser doa pujian penyembahan. Masanya sudah lewat. Tahukah saudara arti beribadah? Ketika ada mempersembahkan korban, pikiran orang mempersembahkan korban, oh persembahkan tubuh, oh disalib. Beribadah kepada Tuhan. Tahu nggak saudara? Dengan persekutuan kita akan Dia, kita ini akan kagum sekali setiap hari. Jadi dari saat ini, engkau sudah memuji, menyembah di sorga 24 jam. Bahkan di dalam mimpimu sekalipun saudara, engkau itu dibuat kagum dan diajari oleh Dia, dan engkau terkagum-kagum dengan pekerjaan Allah. Membuat dari dalam hatimu, lahirlah satu pujian yang bukan lip service. Bukan lagu-lagu ayat hafalan buat manusia, buatan manusia. Jadi orientasinya nggak boleh salah lagi dan sekarang. Kita boleh tetap memakai lagu-lagu itu saudara. Tetapi diam-diam dalam hatimu, mohonkanlah. Mohonkanlah pengertian. Apa arti memuji Dia? Saudara, ini nggak boleh kita buat-buat. Segala sesuatu yang dibuat-buat atau rutinitas sangat dibenci oleh Tuhan. Ibadah kita selama ini, saudara, dengan buatan, dengan berbagai segala macam, saudara, sudah waktunya, saudara, Dia bawa kepada sesuatu yang baru. Saudara, akan lahir sesuatu dalam ibadah kita. Ketika kita menyanyi, tapi intinya bukan di menyanyinya. Intinya bukan kita bermazmur pakai bahasa roh dan segala macam. Bukan itu intinya. Tetapi saudara, Dia yang hidup di dalam kita. Saudara, ketika Dia kita makan segala perkataan-perkataannya itu saudara, di dalam kita dikerjakan sesuatu yang menghasilkan ketulusan, kekudusan, kemurnian,
kreativitas, apa saja untuk menjadi satu penyembahan kita. Itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya. Ketika kita mempersembahkan seluruhnya hidup kita. Ketika yang mengisi loh hati kita ini adalah perkataan-perkataan Dia. Saya percaya, saudara. Semua perkataan-perkataannya yang Dia katakan, itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Supaya Allah tampil bersinar. Dan tahukah saudara, terjadi percepatan yang luar biasa. Jadi saudara, puncak kehidupan kita bukanlah apa yang kita capai di dunia ini. Pencapaian kita bukan sorga seperti yang diberitakan selama ini. Tujuan tertinggi kita adalah Bukit Sion, yaitu Dia. Saudara, ketika Dia mendapatkan saudara dan saya, upah kita adalah Dia. Dia peluk kita. Dia dekap kita. Dia bawa kita ke pusat mahligainya Dia. Ke tempat yang lebih dalam di dalam Dia. Ketika Dia masuk ke tempat yang paling dalam di hati kita, kita juga akan masuk ke tempat yang lebih dalam di hatinya. Kedalaman memanggil kedalaman. Saudara, ketika saya mendapatkan sedikit gambaran daripada Bukit Sion ini, saudara. Saudara, itu benar-benar saudara seperti berbagian dengan bebannya Tuhan. Saudara, kalau saudara merasakan sedikit kekacauan oleh karena dunia ini, saudara. Oleh karena orang-orang yang datang kepada saudara, siapapun dari bagian saudara, saudara dibuat sedikit mengalami. Ketika saudara melihat orang yang tidak murni, ketika nampaknya ngomongnya itu rasanya hebat, tapi ternyata di belakang hal lain gitu, gak sesuai dengan firman gitu ya. Saudara rasanya, aduh, dibohongi gitu ya. Dibohongi terus rasanya di sini, saudara. Kalau dulu mungkin saudara sepertinya kita itu ya sudahlah. Tapi kali ini saudara, Tuhan akan menyingkirkan segala pemberontakan, segala kebohongan. Dia singkirkan dari rumah. Saudara, kalau kita mendengar di dalam kitab jemaat mula-mula, bagaimana mereka hidup sehati, rukun, makan bersama-sama. Besok malam ya. Saudara, saya tahu saudara. Apa yang saudara rindukan selama ini dalam satu jemaat, di mana ada orang-orang yang tulus saling mengasihi. Saudara, Tuhan lebih lagi merindukan itu, saudara. Saudara, mungkin kita ini, saudara, selama ini mencari mana gereja yang sesungguhnya. Tahukah saudara, gereja itu sedang dibangunnya sendiri. Dan dialah pusatnya kita, bukan lagi manusia. Kalau Tuhan yang mengatakan itu pasti terjadi. Dia saja yang Allah merendahkan diri. Masa kita manusia nggak mau merendahkan diri kita satu dengan yang lain? Saudara, apa yang dirancangkan oleh Allah
kota yang kudus. Yerusalem surgawi. Jangan tunggu nanti sampai jumpa di Yerusalem surgawi. Enggak. Saudara, kita sudah diizinkan mengalami Yerusalem surgawi. Di mana dia membentangkan kainnya kepada kita, katanya. Dialah bait suci kita. Dialah rumah kita. Saudara, dia akan coba buat gambarannya di dalam kita. Saudara, tepat di bumi ini, semua bangsa akan melihat Allah. Bagaimana mereka melihat Allah? Melihat saudara dan saya. Jadi saudara, apa mungkin kesedihan-kesedihan kita selama ini? Kesalahpahaman kita satu dengan yang lain. Akan ada waktunya, saudara. Saudara, semua kesalahpahaman itu akan tersingkir begitu saja. Begitu kita mengizinkan dia, firman-Nya. Silakan Tuhan. Baik, saudara. Kita akan lanjutkan besok ya. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah mengajari kami. Tolong kami semua, kami beristirahat malam hari ini dalam hadirat. Kami mengucap syukur. Engkau sudah menerangi hati kami, Engkau sudah memandikan kami dengan firman. Malam ini kami beristirahat dengan sangat baik di hadirat-Mu. Engkau memuaskan kami dalam istirahat kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala pujian kemuliaan. Kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Dia, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi.